Kesetaraan laki-laki dan perempuan. Materi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 10 oleh Andreas Ngongomalo. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27. Kompetensi dasar 1.2. Bersyukur kepada Allah yang menciptakan dirinya sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat. 2.2. Santun sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat. 3.2. Memahami jati diri sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat. 4.2. Melakukan aktivitas misalnya menuliskan refleksi, puisi, doa tentang jati dirinya sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat. Tujuan pembelajaran 1. Memahami bahwa laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah. 2. Menjelaskan ajaran Gereja Katolik tentang kesetaraan gender. 3. Menghargai perbedaan dan peran masing-masing dalam kehidupan bersama. 4. Menghindari sikap diskriminatif terhadap lawan jenis. Sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan, semartabat, secitra, dan sederajat, sekalipun kami memiliki kekhasan dan perbedaan. Engkau tetap menghendaki kami bersatu dan saling melengkapi. Engkau mencintai kami dan memanggil kami untuk senantiasa saling membantu dan mengembangkan, sehingga kami semakin sempurna. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami tidak kenal lelah, selalu mengusahakan yang terbaik, dan menjunjung martabat satu sama lain sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekarang kita masuk pada materi. Bapak mau bertanya dulu, apa itu setara yang kalian pahami? Sekarang kita pahami bahwa setara itu adalah kesederajatan antara perempuan dan laki-laki, sering terbatas pada masalah pembagian tugas atau fungsi. Banyak laki-laki ketika berbicara soal kesederajatan lebih berfokus pada apa yang seharusnya seorang perempuan perbuat baginya, dan sebaliknya, perempuan berpikir apa yang seharusnya laki-laki perbuat baginya. Selama manusia berpikir seperti itu, maka kesederajatan sulit untuk diwujudkan. Kesetaraan akan terwujud bila orang berpikir secara baru. Pikiran baru itu adalah ketika laki-laki mampu berkata, perempuan diciptakan Tuhan sebagai penolong bagi saya. Berarti dia, perempuan, itu adalah bukti cinta Tuhan pada saya. Tuhan menghendaki saya berkembang lewat bantuan dia. Maka saya akan menghormatinya dan melakukan apapun yang terbaik bagi dia. Demikian pun sebaliknya, perempuan berkata, saya telah diciptakan Tuhan sebagai penolong dia, maka saya akan menghormati dan melakukan apa saja yang terbaik bagi dia, sebab hal itu merupakan wujud saya mengasihi Tuhan. Landasan kitab sucinya. Pertama, Kejadian 1 ayat 27.
Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Kedua Galatia 3 ayat 28. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Pesannya, martabat manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh keserupaan dengan Allah. Sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu manusia. Itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Menurut bacaan tadi, apa arti penolong yang sepadan bagi manusia? Mengapa perempuan disebut tulang dari tulangku dan daging dari dagingku? Bagaimana bacaan ini menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan? Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip sepadan dalam hubungan antar pribadi di sekolah? Berikan contoh sikap menghargai kesetaraan di rumah dan di masyarakat. Penolong yang sepadan, seorang yang setara, seimbang, dan mampu saling melengkapi dalam kehidupan. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Karena perempuan diciptakan dari bagian tubuh laki-laki, menandakan kesatuan dan persaudaraan yang erat. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bacaan tadi menunjukkan bahwa keduanya berasal dari sumber yang sama, setara di hadapan Allah, dan saling melengkapi dalam hidup. Prinsip sepadan dalam hubungan antara pribadi di sekolah adalah dengan saling menghormati, bekerja sama, dan tidak merendahkan satu sama lain berdasarkan jenis kelamin. Sikap kesetaraan pertama di rumah, berbagi tugas rumah tangga tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. 2. Di masyarakat, memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Menurut ajaran Gereja Katolik, Katekismus Gereja Katolik KGK 2334, setiap orang laki-laki dan perempuan harus diakui martabatnya sebagai pribadi manusia. Gereja menegaskan kesetaraan harkat dan martabat, namun mengakui perbedaan sebagai saling melengkapi. Kesetaraan bukan berarti identik dalam semua hal, tetapi saling melayani sesuai karunia yang diberikan Tuhan. Perbedaan yang memperkaya. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan fisik,
emosional, dan cara berpikir. Perbedaan ini adalah anugerah Allah untuk saling membantu dan melengkapi. Contoh dalam kehidupan, dalam keluarga, misalnya ayah dan ibu punya peran berbeda tetapi sangat penting. Dalam gereja, imam, suster, bruder, awam, semua punya panggilan masing-masing. Tantangan di masyarakat, diskriminasi gender di tempat kerja, kekerasan berbasis gender, stereotip yang membatasi peran laki-laki atau perempuan. Gereja mengajak umat melawan ketidakadilan ini dengan kasih dan penghormatan. Peran umat Katolik: pertama, menghargai martabat setiap orang. Kedua, menolak perlakuan tidak adil berdasarkan jenis kelamin. Tiga, mendorong partisipasi setara di sekolah, masyarakat, dan gereja. Dan terakhir, meneladani Yesus yang menghargai perempuan. Contoh, Marta, Maria, perempuan Samaria. Contoh teladan dalam kitab suci: Maria, Bunda Yesus, perempuan yang taat dan berani. Maria Magdalena, murid yang setia hingga kebangkitan. Ruth, setia dan penuh kasih. Yesus melibatkan perempuan dalam karya pelayanannya. Refleksi: apakah saya sudah memperlakukan lawan jenis dengan hormat? Apakah saya masih percaya pada stereotip negatif tentang gender? Apa yang bisa saya lakukan di sekolah untuk menunjukkan kesetaraan? Kesimpulan dari materi kita kali ini adalah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan setara di dalam martabat. Kedua, perbedaan adalah anugerah, bukan alasan untuk diskriminasi. Ketiga, umat Katolik dipanggil untuk menjadi pembawa kasih dan keadilan dalam relasi gender. Sebelum doa penutup, Bapak nitip tugas, yaitu membuat doa mengenai kesetaraan gender. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan hari ini untuk belajar tentang kesetaraan gender. Engkau menciptakan kami laki-laki dan perempuan sama-sama berharga di hadapan-Mu. Dipanggil untuk saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama. Bimbinglah kami agar tidak membeda-bedakan, tetapi melihat setiap orang sebagai citra-Mu yang indah. Tolong kami untuk membangun dunia yang adil dan penuh kasih, dimulai dari sikap dan perbuatan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan mohon Roh Kudus-Mu membimbing langkah kami. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.